Saya ini tidak membahas tentang tentang Islam ya. Saya cuma hanya menangkap itu tentang judul itu yang disebut anakku adalah Tuhanku. Seorang pemuda Kristen datang ke forum debat dengan penuh percaya diri. Temanya, anakku adalah Tuhanku. Ia menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lahir sebagai manusia. Awalnya, semua terdengar meyakinkan. Namun ketika Ustadz balik bertanya dengan tenang, saat Yesus masih bayi, apakah bayi itu maha mengetahui? Pemuda itu terdiam sejenak. Pertanyaan berikutnya pun datang. Jika Yesus adalah Tuhan, apakah pantas Tuhan menyusu, tidur, dan berdoa? Suasana forum mendadak hening. Lalu pertanyaan terakhir menghantam logika. Jika Yesus menyuruh Maryam menyembah dirinya, berarti ia memerintahkan ibunya menyembah anaknya sendiri. Bukankah itu berarti anak yang durhaka? Tak ada jawaban. Kepercayaan diri pun runtuh oleh logika sederhana. Silakan. Iya. Jadi menurut kepercayaan kita itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita sebagai orang Kristen, ya. Karena di dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan, ya, dinubuatkan. Di dalam Yeremia pasal 43 ayat 11, yang disandang atau disematkan juru selamat itu Yesus Kristus adalah Tuhan kita, ya. Di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 11 juga berkata begitu. Jadi kalau kami mempercayai bahwa Yesus itu mempunyai dua sifat, ya, sebagai Allah dan manusia. Ustadz mengerti enggak? Atau tidak mengerti? Gini, karena di kitab kamu, bagi yang mengakui Yesus itu Tuhan adalah penyesat. Kalau mengakui Yesus sebagai manusia bukan Tuhan, itu yang bukan penyesat. Gitu. Jadi nggak ada dalilnya bahwa satu sisi manusia, satu sisi Tuhan. Nggak ada kayak gitu di kitabmu. Bagaimana tidak ada kayak gitu di kitab kita, sedangkan dijelaskan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ada itu, itu tidak, itu perjanjian baru itu ada. Itu karena dikonfirmasi oleh perjanjian lama dalam Yeremia 31 ayat 31. Coba Ustaz, jangan cuma tanya. Yeremia 31 ayat 31. 31 ayat 31. Yeremia 31. Perjanjian baru itu ada karena perjanjian lama menubuatkan itu. Tidak sembarangan perjanjian baru itu ada tanpa dikonfirmasi oleh perjanjian lama. Mengadakan perjanjian baru, iya, dengan Israel. Iya. Terus kenapa dengan Kristen mana? Jadi begini, kan ini berbicara tentang anakku adalah Tuhanku. Jadi dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru itu dijelaskan, ya. Juru selamat itu yang disematkan juru selamat itu adalah Yesus. Ya, karena tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan sendiri. Dan Yesus disematkan juru selamat. Kalau dia disematkan sebagai juru selamat, dia adalah Tuhan. Kan begitu. Di dalam, coba kita baca juga di dalam Yesaya, di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Itu secara secara kemanusiaan Yesus adalah anaknya Maria, tetapi secara keilahian Yesus adalah Tuhannya Maria. Ya, kita baca ya. Coba kita baca di dalam Kau betul-betul dulu baca Yeremia tadi. Nih, ya. Kau baca dulu ya. Coba baca. Yang Yeremia tadi biasanya kan kau nggak mau potong-potong. Ini ya bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oke? Jadi yang dibikin perjanjian baru itu adalah Allahnya Abraham dengan orang Israel. Bukan dengan Kristen. Itu saja Anda tidak tahu tentang kekristenan, ya. Apa arti Kristen? Mana? Ya? Mana untuk Kristen? Pengikut Tuhan. Kristen itu pengikut Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Kristen, adalah Kristus, Ion adalah orang. Kita menyandang sebagai menjadi orang Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau kamu mengakui
Anda tahu? bahwa Oh iya. bentar. Ketika Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus, adakah perintah Yesus untuk jadi Kristen? Sudah saya. Dah? Maksud begini, saya bilang kalau saya bicara nanti. Ya iya. Nanti kau potong-potong. Adakah perintah Yesus untuk jadi Kristen? Tampilkan datanya sama saya. Kan saya sudah katakan kepada Anda, apa arti Kristen? Anda kan tidak tahu. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Saya baca ya. Saya baca dulu supaya kita mengerti ya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Apa yang dikatakan di situ ya? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi orang-orang yang mengikuti pengajaran Kristus yaitu disebut Kristen. Mengikuti Yesus atau Begitu. mengikuti Paulus saat itu? Kan ajaran ini Rasul Di Paulus adalah Antioquia, rasul. di Antioquia itu waktu itu mengikuti Begini, Yesus atau mengikuti begini. Paulus itu? Begini Ucup, begini. Maksud saya langsung dekat ke Kau masing jelaskan, jangan melebar ke sana kemari. Kau jelaskan. Jelaskan Antioquia tadi, begini, ya. Ucup, Kau jangan jelaskan melebar dulu ke sana di kemari. Itu gampang Antioquia itu. tadi. Aku Karena nggak melebar, ketika aku saya jawab bertanya ini, dengan kamu yang kau kamu kau meloncat kasih ke data lain. sama saya tadi. Saya begini. Tunggu begini. Ucup. Enggak, Maksud sabar dulu. saya, Gantian saya ngomong. mengambil Ya. temamu ini. Jangan ketika saya jelaskan, Iya. kau loncat ke lain lagi. Jangan Bukan melebar. yang Saya loncat tidak suka itu kau. melebar begitu. Makanya kalau kau melebar pasti kau tanya saya lagi bilang, gitu. Begini kan ini berbicara tentang anakku adalah Tuhanku. Jadi kalian tidak percaya bahwa Yesus Bentar, adalah Tuhan, dari kan? Antioquia tadi, Itu saya dari katakan. Antioquia tadi itu orang Yahudi atau Kristen? Mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus? Anda tahu Pak Rasul Paulus itu adalah rasulnya siapa? Rasul siapa? Kan Ketemu adalah dia dengan Yesus. rasulnya Yesus Kristus. Pengakuan dalam bentuk sepihak. Itu ayatnya berkata begitu dalam bentuk cahaya. Oh, Saulus, jadi mengapa kau menganiaya aku? Kan dikatakan. jadi di kisah para rasul 9 itu Yesus sudah turun sekali gitu. Ini kau loncat-loncat lagi. Yang Dalam mau ke bentuk sana siapa? masalahnya. Iya. Apakah dia dalam bentuk tubuhnya secara jasmani? Saya tanya sama Nah, Anda. kan bentuknya cahaya. Iya. Jadi bagaimana? Kan dia turun Iya. menemui Paulus, betul nggak? Iya. Berarti nggak turun Jelas. lagi Yesus di akhir zaman nanti. Kan dia 2 kali aja Tetapi turun turunnya. dalam bentuk kan dalam bentuk itu kan dalam turun bentuk naik, cahaya. turun naik. Nanti keturun Turun naik, Begitu turun naik. kepercayaan Kayak kami. gimana? Kayak Ini, gimana? Kayak gimana? Turun naik, turun naik. dia datang kedua kali dalam bentuk Aduh. sama yang seperti aduh. dilihat oleh rasul-rasul. Berarti dikatakan oleh kalau rasul. kau percaya, dikatakan oleh bentar. malaikat. Tunggu. Kalau kau Diam percaya, dulu. yang, Kau- yang kedua kau kali kata-katain, itu adalah kata-katain. turunnya pakai jasad, maka yang Iya. ketemu Paulus itu bukanlah Yesus, bukan. Begini. Diam. Begini Ustadz. Ketika Yesus terangkat ke surga, ya, dia kan sudah menjanjikan, ya kan? Dia menjanjikan dia akan menghidupkan seorang penghibur, ya. Ketika dia naik terangkat ke surga, itu disaksikan oleh murid-muridnya dan pengikut jalan Tuhan lain, termasuk musuh-musuhnya juga di situ. Ketika dia terangkat ke surga, lalu malaikat menampakkan diri. Kenapa kau melihat ke langit, melihat dia terangkat ke langit? Dia akan datang, ya. Hal yang sama seperti yang engkau lihat ini. Jadi dalam bentuk tubuh jasmaninya ini dia akan datang. Kalau dalam Rasul Paulus itu dalam bentuk cahaya. Jadi yang maksudnya datang kedua kali itu dalam bentuk hal yang sama ketika dia datang ke dunia. Ya, dalam bentuk tubuh jasmaninya itu. Bisa mengerti? Lalu gimana? Sekarang Lalu gimana kita kembali dengan ke tema. bentar. Nggak usah kau berlebar-lebar. Ada kemana-mana. pertanyaan Jangan menggelitik berlebar-lebar tentang kemana-mana. kalau yang seperti itu. Ini. Ada Maksud murtadin saya- katanya Yesus turun di Sumatera, betul nggak itu? Sudah, jangan melebar kemana-mana, Ustaz. Betul nggak itu? Inilah
dari satu ke satu ke satu sampai nggak kelar-kelar Ya ini iya, tema yang anda bawa. itu pembahasan kau masalahnya. Yesus ada juga turun di Sumatera, berarti Yesus tidak turun ketiga kalinya lagi. Turun di Sumatera mana lagi? Di mana? Ah, Jangan kan ada tuh. percaya hoax. Oh, berarti hoax ya gitu dong, tegas hoax gitu. Berarti ya kesaksian hoax murtadin itu hoax. Baik. Nah, Ya, pertanyaannya kembali ke judul. Makanya sabar, enak diskusi iya. kalau sama saya. Anakku adalah Tuhanku, Maria menyembah siapa? Mari menyembah Tuhannya. Yaitu Siapa? saya katakan Yesus itu mempunyai dua sifat kan. Coba dengar dulu ya, pasangkan telinga lalu supaya kau menarik kesimpulannya. Yang menyandang juru selamat ya, itu adalah Tuhan Yesus. Ya, secara jasmania Yesus adalah anaknya Maria. Kan di dalam Lukas, saya baca dulu ya. Jangan potong-potong dulu supaya kita bisa menarik kesimpulan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11, di situ dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Yang saya tanya, Maria nyembah siapa? Iya, sudah. Itu Panjang kali berkaitan. jawaban kau. Ya, oke, ayat 11-nya saja. Lalu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang disematkan atau disandangkan juru selamat, yaitu Yesus kan, juru selamat. Nah, Lukas pasal 1 ayat 46. Jadi Maria menyembah Yesus di gitu? situ, iya. Jadi secara keilahian, dia menyembah Yesus karena di dalam tuh begini. Maria nyembah Yesus. Oh, Inilah Maria ayat nyembah baca ya. Yesus rupanya. Iya, saya baca. Coba menjadi pendengar yang baik, jangan potong-potong. Aduh. Oke. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47 dikatakan, lalu kata Maria, ini doa Maria loh, nyanyian pujian Maria kepada Tuhannya. Ya. Lalu kata Maria, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan, ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi yang disematkan juru selamat adalah Tuhan. Secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria. Ya, secara jasmania, secara lahirianya, Yesus adalah anaknya Maria, begitu. Kalau Anda tidak menerima kedua sifatnya, Anda beleng-beleng. Yang anaknya Maria ini Tuhan atau bukan? Itu kan saya katakan, sebagai kemanusiaannya, Yesus adalah anaknya Maria. Bukan secara Tuhan. Keilahiannya, Yesus adalah Tuhannya Maria. Tuhannya Maria. Ini dia berbicara. Siapa yang diselamatkan juru selamat? Saya tanya sama Anda, di ayat ini siapa yang diselamatkan juru selamat? Maria melahirkan Tuhannya gitu. Melahirkan kemanusiaannya. Kan dikatakan bukan Tuhannya. oleh malaikat kepada Maria. Maria berarti yang bayi yang dilahirkan Maria berarti bukan Tuhan. Kan saya bilang sama Anda kedua sifatnya, dan Maria tahu ketika malaikat Kedua sifat apa sih? Bahwa yang kau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Iya, anak bayi itu Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanya. Itu ku bilang keduanya harus kau terima, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Jadi Maria menyembah bayi Tuhan ini. menjadi manusia. Yang salah itu kalau manusia jadi Tuhan. Ikan sudah dikatakan. Ya, nyanyian pujian doa Maria. Berarti Maria menyembah bayi ini. Anda menarik kesimpulan apa? Hah? Kan sudah dikatakan di dalam ayat yang disematkan. Saya tanya dulu. Juru selamat siapa? Saya bingung penjelasan Anda. Makin Anda menjelaskan makin bingung kita. Maria berarti Maria menyembah bayi yang dilahirkannya. Bagaimana Maria? Kan sudah dikatakan di dalam ayat Alkitab bahwa telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kan begitu. Kedua sifat itu kan berbicara enggak tentang kelahirannya sebagai manusia. Coba nyambung, jangan lebar. Yang saya tanya, ya Maria ibu Yesus berarti menyembah bayinya gitu. Menyembah keilahiannya. Iya, bagaimana caranya dia menyembah keilahiannya waktu dia di dalam perut kayak gimana? Kalau itu kan roh, kan begitu. Dalam kayak gimana? dalam roh dan kebenaran. Nah,
jadi begini. Apakah dia harus menyembah itu mengarah ke perut gitu Marianya? Sedikit. Kan dikatakan di dalam, Aduh. di dalam ayat Alkitab ini kan begini, kan sudah ku bilang dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 itu dikatakan, kan coba baca dulu. Ucup harus dengar baik-baik supaya mengerti. Dalam perjanjian lama yang disematkan juru selamat adalah Tuhan. Nah, dikatakan ya. Kau melebar pertanyaanku tuh simple gitu loh. Sama. Enggak ada. Saya Itu panjang kali berkaitan. lebar tuh bertanya tuh nggak ada. Simple banget pertanyaan saya dan mudah dijawab. Ketika saya jawab, Apanya loncat-loncat Iya. saya? Ini bertanya bukan loncat. Anda tadi sampai melebar. Saya kan katakan, Kamu saya hanya menjelaskan menangkap bingung ini. masalahnya. Bingung kamu Begini, menjelaskan. Coba Ucup bisa mendengar, Coba mendengar dulu ya. Kayak gini aja. Yang Ku disematkan. pertegas lagi samamu. Ya. Bentar. Berarti Maria menyembah Yesus, betul? Sebagai keilahiannya, ya. Anak durhaka ini. Bukan anak durhaka. Durhaka ini. Kenapa durhaka? Main kundang itu kawan. Tidak Masa seperti seorang itu ibu cara pikir disuruh menyembah manusia. anaknya, anak durhaka itu? Lalu apa alasannya Maria menyembah juru selamatnya? Apa alasannya? Karena dia Kata mengerti kau bahwa kan Maria juru selamat itu menyembah Tuhannya. Yesus toh. Maria menyembah Yesus kan? Iya, ini kan saya udah bilang siapa Ada- yang disematkan juru selamat. Ada ibu menyembah anaknya. Ada ibu menyembah anaknya. Hah? Ya, enggak? Ada. Kan saya tanya, disematkan juru selamat siapa di dalam Alkitab ini? Bukan Di masalah dalam juru yang saya baca selamat. Alkitab itu. Yang saya tanya tuh Ini kata itulah Anda tadi berkaitan. ya Maria menyembah Yesus berarti anak ini anak durhaka gitu. Tidak, saya tidak bilang dia secara Masa kemanusiaan dia ibunya adalah disuruh menyembah anaknya? Maria. Aduh. Tapi ibunya menyembah kepada juru selamat, ya Tuhannya. Ya Tuhannya siapa? Menyembah yang Yesusnya? disematkan juru selamat? Ya Yesus Kristus. Yes, Yesus sebagai Menyembah juru selamat. Yesusnya. Waktu di dalam perut Sebagai gimana juru posisinya selamat. dia menyembah? Itu kan saya bilang. Ketika dia meskipun dia dalam perut dia kan berbicara, ini dia menyembah dalam keilahiannya. Maksudnya dia disembah keilahiannya Yesus, bukan kemanusiaannya. Aduh. Anak Kan durhaka begitu. rupanya. Bukan anak durhaka, Anda saja yang salah. Begitu. Anda tidak Aduh, menangkap, aduh. Anda tidak mendapat, tidak bisa menarik kesimpulan. Di dalam perjanjian lama dijelaskan, Yesaya 43 ayat 11 dikatakan tidak ada juru selamat selain padaku. Itu Tuhan bilang ya. Coba baca, saya baca ya ulang supaya kita bisa menangkap itu. Yesaya 43 ya. Tunggu, coba baca. Malin kundang itu, malin kundang. Tunggu, baca dulu. Jangan bilang mending. Iya. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Malin kundang. Begitu maksud saya. Ada seorang Yesaya ibu disuruh 43 menyembah anaknya. Ayat 11. Tunggu. Dikatakan Yesaya 43 Malin ayat kundang 11. itu. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu dikatakan oleh Tuhan ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku ya. Jadi yang disematkan juru selamat, nah di dalam perjanjian baru dijelaskan itu telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana kita bisa melihat bahwa Maria menyembah Yesus, bukan menyembah kemanusiaan, tetapi menyembah keilahiannya. Karena yang disematkan juru selamat adalah Tuhan Yesus. Ya, contoh di dalam Lukas pasal 1 ayat Kau tanya lagi kau, 46 Lukas sampai 2 tuh. 47. Ya, tunggu. Dengar dulu. Ini doa dan nyanyian pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saya bertanya, yang Iya, diselamatkan jiwaku memuliakan Tuhan, bukan memuliakan Yesus katanya kan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 40 dijelaskan 47 dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi bayi yang lahir itu Tuhan. Jadi pertanyaan saya sudah, nggak usah Anda berbicara terlalu cincong-cincong. Jadi yang diselamatkan juru selamat Tuhan atau bukan? Begitu. Jadi di sini ya yang bayi itu Tuhan atau bukan? Saya tanya sama Anda. Saya akan jawab. Kan saya sudah bilang sama Anda, kan yang lahir itu kemanusiaannya. Anda enggak. Kemanusiaan bukan Tuhan.
kan keilahiannya itu tidak bisa dilihat. Anda bisa melihat keilahian Tuhan? Bisa enggak? Jadi yang lahir ini Tuhan sekaligus manusia gitu. Itulah suku bilang sama Anda. Anda kalau tidak menerima kode Kayak gitu. Anda beleng-beleng. Kata Ustadz Lafkatif bilang, kalau Anda tidak menerima, Saya mau tanya Anda akan aja. beleng-beleng. Betulkah yang bayi lahir itu manusia dan Tuhan langsung? Sekaligus Tuhan? Harus berulang kali saya katakan sama Anda, harus menerima kedua sifatnya. Itu kan sudah berulang-ulang kali saya bilang. Iya, sama berarti Anda. kamu akui kan dia manusia dan Tuhan kan? Iya, saya percaya Nah, dia. iya. Tuhan dan Kalau manusia. Tuhan- Jadi begini menurut Ustadz, sudah jangan terlalu banyak melebar ke sana kemari. Jadi begini, kalau menurut Tuhan Ustadz, itu lahir, bisa nggak Tuhan ya? menjadi manusia? Oh. Baik. Tuh, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Jadi begini, Mau nggak Iya, kamu jadi ayam? bisa. Ini berbeda. Masa lo kau bilang mau Bentar, jadi ayam? kamu saya tanya, mau nggak kamu jadi ayam? Iya. Apa tujuan menjadi ayam? Apa tujuan saya mau jadi ayam? Apa tujuan saya Terserah menjadi kamu, ayam? apapun tujuannya jadi ayam. Mau nggak Otakmu jadi yang ayam? Salah. Otakmu harus diperbaiki. Enggak, Kayaknya otakmu itu lagi kamu koslet. mau nggak jadi ayam? Kan saya tanya, kan orang mau sesuatu tuh apa tujuannya? Begitu kan? Iya, Yang suka sesuatu tujuannya itu ada terserah. tujuannya. Apapun Apa? tujuannya, mau nggak kamu jadi ayam? Kau ini kayaknya aneh-aneh ya. Enggak, Yang berupa Anda kan kayak saat otakmu ini berupa kayak manusia, koslet. kan gitu. Saat ini Anda kan manusia bentuknya nih. Mau nggak Anda Tujuan jadi Tuhan ayam? menjadi manusia untuk apa? Maksudnya begini, tujuan manusia Tuhan Ya udah, menjadi nggak manusia usah untuk kita bicara Tuhan dulu, kita bicara diri kita sendiri Sudah. masing-masing. Ya, Mau nggak kan Anda jadi lempar ayam? lagi kata-katamu. Hmm? Ini. Kan saya tanya, mau jadi ayam untuk apa? Mau Tujuannya nggak? apa? Mau dibakar? Ya terserah digoreng, apapun. atau bagaimana? Mau kau berkuasa jadi ayam atau tujuannya untuk apapun, mau nggak Hati-hati, kau Cuk. jadi ayam? Kalau bumi bulat nanti airnya tumpah, Icuk. Hati-hati. Ya iya, Nanti di kalau Bibelmu bumi memang bulat itu. nanti tumpah air. Memang di Bibelmu kayak gitu. Sampai saya sindir, Cuk, kalau jangan bumi itu melebar bulat, kesana air laut, kemari, Cuk. air laut tuh tumpah. Makanya kata Bibel datar bumi itu. Foto Bibel datar. Terserah saya katakan di bukan Itu bumi. saya Masa sedang bagimu bilang itu menyindir Bibel. Karena apa? Menurut Bibel bumi itu datar. Dipotong videonya. Cuk, kembali ke laptop, Cuk. Kembali ke laptop, Cuk. Jadi kita santai saja, Cuk. Jangan ngegas, jangan banyak mulutnya yang besar. Santai saja. Jadi yang menyematkan juru selamat, yang disematkan juru selamat itu Tuhan apa bukan di dalam kekristenan. Kan Ayo ini udah. membahas tentang kekristenan, toh? Baik. Sekarang saya jawab ya. Ya, oke. Baik. Nih jawaban Belum saya. jawab Anda. Coba jawab Ya. nanti. Iya. Bagaimana dia bisa disebut juru selamat sedangkan dia sendiri tidak selamat? Dia tidak selamat dengan tentara Romawi, menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, alih-alih mau menyelamatkanmu. Mikirlah. Mikir di situ, pakai akal waras gitu loh. Dia menyelamatkan manusia dari apa? Dari kutuk, dari dosa. Ya, dari dosa. Jadi dia orang yang benar, ya. Dia memperdamaikan kita karena kita sudah berdosa. Jadi dia memperdamaikan, ya. Karena dia korban yang sempurna. Jadi dia karena pada zaman dari zaman Adam itu harus ada korban. Ya, jadi untuk memperdamaikan manusia dengan Anda kan sudah mau melebar ini kan. Memang, jadi siapa yang mengajari penebusan dosa itu pakai darah manusia? Ya itu ditulis di dalam Alkitab. Di mana ditulis? Anda Di pernah baca mana? Alkitab, Tong? Di mana? Tertulis di mana penebusan dosa memakai darah manusia? Darah itu memperdamaikan. Darah itu adalah nyawa. Yang saya tanya sama Itu Anda, ada di mana Alkitab ayatnya? tulis. Ya, begini. Ya, di mana kata Anda ada? Di mana Anda ayatnya? cari supaya Anda pintar.